Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifa Adriani Putri, NIM J1B081040, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan pertanian lahan kering di Indonesia yang terdiri dari potensi, proyek, dan pengembangan. Yang pertama, lahan kering. Lahan kering merupakan lahan pertanaman yang diusahakan tanpa penggenangan. Contohnya, padi jenis gogo, perumputan pakan, dan palawija. Ada 3 jenis penggunaan istilah lahan kering sebagai berikut. Yang pertama, upland, dryland, unirrigated land. Istilah upland secara umum mengandung arti nisbi, terletak lebih tinggi, sebagai lawan istilah lowland yang diberi arti nisbi terletak lebih rendah. Karena letak nisbi demikian, kedua istilah itu memperoleh konotasi keadaan pengatusan alamiah. Upland adalah daerah dengan pengatusan alamiah baik, sedangkan lowland adalah daerah dengan pengatusan alamiah kurang baik, bahkan dapat buruk. Konotasi pengatusan alamiah kemudian diperluas hingga mengenai pula pengatusan buatan. Sehubungan dengan pengelolaan air pada petak pertanaman, upland menjadi pengunjuk lahan pertanaman yang diusahakan tanpa menggenangkan air di atas petak pertanaman. Berarti pengatusan dibuat normal. Yang selanjutnya, dryland atau dryland farming atau dry farming khusus mengunjuk penanaman secara kering, akan tetapi dikhususkan untuk penanaman di daerah bercurah hujan terbatas yang memerlukan teknik penggunaan air hujan khusus yang dikenal dengan istilah rainwater harvesting dan sistem pertaniannya dinamakan runoff dan agrikultur. Dan selanjutnya yaitu unirrigated land adalah lahan yang tidak memiliki fasilitas irigasi, pengertian lahan kering. Di Indonesia sama dengan pengertian unirrigated land, akan tetapi pengertian lahan yang tidak beririgasi tidak mengucilkan pengusahaan lahan dengan sistem sawah tada hujan. Yang selanjutnya yaitu lahan atasan. Lahan atasan, istilah lahan atasan dapat digunakan sebagai pedoman upland dan lahan bawahan atau buruh dapat digunakan sebagai pedoman lowland. Ciri-ciri lahan atasan yang membedakan dengan lahan bawahan yaitu: yang pertama, timbulnya relief yang lebih mencolok yang berpengaruh atas ketercapaian atau accessibility tempat, keterlintasan medan, keterkelolaan lahan, dan hidrologi, serta meningkatkan resiko usaha yang berkaitan dengan erosi dan pelongsoran dan pelindian. Yang kedua, tanah yang telah mengalami pelapukan lebih jauh mengakibatkan penurunan kapasitas produksi dan daya tanggap terhadap perbaikan dan peningkatan risiko usaha sehubungan dengan persyaratan akan sistem pengelolaan yang lebih cermat. Yang ketiga, iklim yang dalam nasabahnya atau relationship dengan timbulan dan tanah lebih meningkatkan risiko usaha karena memperbesar kerentanan lahan terhadap erosi. Pelongsoran dan pelindian yang pada gilirannya mempersyaratkan sistem pengelolaan tanah yang makin cermat. Hujan di Indonesia biasanya bersifat orografis, maka peningkatan jumlah dan intensitas hujan sering beriringan dengan peningkatan kekerasan timbulan, yang berarti makin tinggi tempat suhu udara, makin menurun macam tanaman yang dapat diusahakan makin terbatas. Berarti alternatif komoditas yang dapat diusahakan makin sedikit. Pemanfaatan lahan atasan juga perlu mengingat imbangan antara luas lahan pertanian dan jumlah penduduk yang belum memadai.
Produksi lahan pertanian di Indonesia yang sekarang seluas 14,5 hektar berfungsi mendukung kehidupan atau kebutuhan 175 juta penduduk. Jadi, secara purata, setiap hektar lahan pertanian harus mendukung 12 orang. Angka untuk keseluruhan Asia Tenggara ialah 4,5, untuk keseluruhan negara maju 1,8. Angka-angka ini menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia masih terlalu sempit untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, apalagi aras produktivitas pertanian Indonesia masih jauh di bawah aras produktivitas pertanian di negara-negara maju. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.